Minadia Purwani. Izin Bu. Izin kenapa? Katanya ada acara keluarga. Oh. Randy Adi Putra. Nggak hadir Bu. Nggak hadir. Apa ya? Nggak tahu Bu. Nggak ada keterangan. Nggak ada. Nah, ya. Jadi hari ini kita kembali lagi ya. Coba semuanya berdiri. Ibu minta semuanya berdiri. Nah, biar kita jadi tambah semangat, Ibu ada senam konsentrasi namanya. Jadi kita nanti ada senam tangan biar kita jadi tambah semangat ya. Coba gini tangannya. Jadi biar tambah semangat belajarnya. Sudah? Oke. Tangan dulu. Coba duduk lagi. Jadi kita belajar hari ini tentang nanti dijelaskan ya. Jadi Ibu di sini mau melihat bagaimana penguasaan materi kalian pada minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita telah belajar tentang kingdom monera. Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Kingdom monera itu apa? Ada yang bisa bantu? Coba bisa apa? Kingdom monera itu makhluk hidup yang bersel tunggal dan bersifat prokariotik. Ya, bagus sekali. Coba ada lagi yang bisa menambahkan, bantu Ibu, bantu Ika untuk menambahkan. Mungkin dari ciri-cirinya ada yang bisa bantu Ibu? Saya coba bilang. Ciri-cirinya tersusun atas satu sel, bentuk sel bervariasi dan tidak memiliki organel dan membran. Ya. Ada lagi? Jadi itu ya, benar sekali Ika sama Kalina bilang. Jadi kingdom monera itu adalah salah satu jenis makhluk hidup yang bersel satu, yang sifatnya prokariotik dan tidak memiliki inti sel. Nah, untuk kali ini, untuk pembelajaran kali ini Ibu bawa sebuah gambar. Ibu bawa sebuah gambar di sini. Kita bisa lihat ya. Ini Ibu mau nanya sama kalian semuanya, anak Ibu. Ini kalian, ini anak-anak Ibu ketemunya di mana biasanya? Di sungai. Di sungai. Pernah lihat ini? Pernah. Di selokan juga sering kita ketemu ya. Ini apa coba? Ada yang tahu anak-anak Ibu sekalian? Lumut Bu. Lumut. Mika? Ini apa? Rumput Bu. Rumput. Jadi ini sering kita ketemu di selokan juga ada. Biasanya kan di pinggir-pinggir itu kan sering kita ketemu. Ini. Nah, untuk bisa tahu ini apa, tadi ada yang bilang lumut, ada yang bilang rumput. Jadi kalau kalian sudah belajar minggu lalu tentang kingdom monera, kali ini kita akan belajar tentang ini. Ini merupakan tadi ada yang bilang lumut, ada yang bilang rumput. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengidentifikasi apa ini, lalu apa klasifikasinya, bagaimana perannya bagi kehidupan. Ya, bisa dipahami? Tadi di sini ada yang bilang lumut dan juga ada yang bilang rumput. Tolong diperhatikan ya, Ibu menjelaskan anak Ibu semuanya. Tolong yang di belakang coba lihat ya gambar di sini. Nanti kita akan langsung mengamatinya secara langsung. Jadi anak-anak Ibu sekalian, Ibu minta nanti kita langsung mengamati objeknya di luar ya. Ya Bu. Nanti anak-anak Ibu semuanya akan Ibu arahkan ke bagian depan di sana. Bisa? Bisa. Oke, ayo ikuti Ibu. Gambar yang ada di sini, coba lihat ini ada contohnya ya. Nah, sini ada contoh. Nah, ini nantinya yang akan kita pelajari pada materi kita hari ini. Coba diperhatikan dulu. Sama kan sama gambar di sini? Sama Bu. Nah, oke. Boleh lagi kembali ke vokal. Nah, kali ini Ibu akan bagikan lembar kerja untuk anak-anak Ibu semuanya. Nanti di sini kalian isi nama, kemudian kelas. Nanti di sini langsung ada gambarnya. Nanti kalian isi sesuai dengan petunjuknya.
Ibu bagikan ya. Ini untuk Ika. Dan ini untuk. Tapi sebelumnya ibu minta anak-anak ibu semuanya bikin suaranya dulu nak. Ayo. Biar lebih mudah diskusinya. Nah, ya. Jadi kalau ada yang nggak tahu nanti didiskusikan. Ibu kasih waktunya berapa? Mau berapa waktunya? 10 menit ya, ibu kasih. Nanti di sini jangan lupa namanya, nanti kelasnya juga berapa, nanti ibu koleksinya mudah. Ya, di sini ibu kasih waktunya 10 menit. Sudah selesai? Sudah selesai anak ibu sekalian? Sudah, Bu. Sudah. Coba lihat dulu. Ya, bagus ya. Nah, coba dari Dila dulu untuk menjelaskan di depan ya. Jelaskan. Coba Mika perhatikan kawannya ya. Ya, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Kingdom Protista dari hasil pengamatan saya. Protista merupakan suatu takson yang anggotanya sangat beragam. Anggotanya bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan jamur, dan bukan prokariot. Menurut para ahli, pada umumnya protista adalah makhluk hidup uniseluler. Namun terdapat pula protista yang multiseluler seperti ganggang laut. Klasifikasi protista yang pertama ada protista mirip jamur, tidak dimasukkan ke dalam bumi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan atau alga. Protista mirip tumbuhan uniseluler sering disebut juga sebagai fitoplankton. Dan terakhir ada protista mirip hewan, yaitu protozoa yang menyerupai hewan dikenal dengan nama protozoa. Sebagian protozoa adalah hewan eukariotik bersel. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Coba Mika lagi Bu minta untuk menjelaskan di depan ya. Ya, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan saya tentang protista. Yang pertama ada protista mirip jamur, yang pertama ada Myxomycota atau jamur lendir. Jamur ini memiliki beberapa sifat yang mirip dengan jamur sejati. Struktur vegetatifnya disebut juga dengan plasmodium. Yang kedua ada Oomycota, yaitu tersusun atas benang hifa, tidak bersekat dan mengandung banyak nukleus. Oomycota dapat dengan mudah ditemukan pada bangkai tubuhan ikan ataupun bangkai tubuh hewan. Selanjutnya, para protista mirip tumbuhan alga dibagi menjadi 7 filum. Yang pertama ada Euclenophyta, yang kedua ada Chrysophyta, Basilarophyta, Phyrophyta, Rhodophyta, dan yang terakhir Porophyta. Selanjutnya protista mirip hewan.
pertama ada klasifikasinya. Berdasarkan struktural geraknya, filum ini dibedakan menjadi 4 kelas. Pertama kelas Rhizopoda, yang kedua kelas Ciliata, yang ketiga kelas Flagellata, dan yang keempat Sporozoa. Sudah Ya. Bu? Bagus. Pertama dulu. Ya, jadi itu ya. Oke, sudah ya. Bisa kembali lagi ke seperti semula ya. Nah, itu tadi yang dijelaskan oleh teman-teman kita. Jadi di sini Ibu kembali lagi. Berarti udah bisa dipahami semua ya. Nah, jadi kali ini kita akan belajar. Ini tanggal 2. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang protozoa ya. Nah, kita akan belajar tentang protozoa. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang protozoa di mana ada ciri-cirinya, kemudian ada karakteristiknya, klasifikasinya, dan juga peranannya untuk kehidupan. Ibu akan menjelaskan, silakan simak penjelasan Ibu ya. Ya, baiklah anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini. Setelah anak-anak Ibu mengamati ataupun observasi langsung tadi ke lapangan, di sini kita akan membahas tentang Kingdom Protista. Di sini Kingdom Protista ini memiliki ciri-ciri utamanya yaitu eukariotik, artinya memiliki inti sel, dan yang kedua umumnya uniseluler dan juga hidupnya berkoloni. Kingdom Protista ini merupakan organisme eukariotik yang pertama dan paling sederhana yang sudah memiliki membran inti. Kemudian selanjutnya, klasifikasi dari Kingdom Protista ini yang pertama ada Protista mirip tumbuhan di sini, kemudian ada Protista seperti hewan, dan juga Protista yang menyerupai jamur. Nah, di sini kita akan membahas tentang Protista seperti tumbuhan. Nah, klasifikasinya yang pertama kalau Protista mirip tumbuhan ataupun disebut juga sebagai alga ataupun ganggang, di mana ciri-cirinya ada yang uniseluler ataupun multiseluler, tubuhnya seperti talus, fotosintesis ataupun berklorofil, serta hidup di perairan. Kemudian selanjutnya, di sini ada klasifikasi dari alga tadi. Yang pertama ada memiliki pigmen, kemudian cadangan makanannya berupa karbohidrat, dan juga memiliki talus. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasinya ada Rhodophyta ataupun disebut juga sebagai alga merah. Dan ini contohnya, di mana memiliki ciri-ciri umumnya pigmennya berwarna merah, kemudian cadangan makanan berupa karbohidrat, dan juga hidup di perairan laut dalam ataupun hidup di air tawar. Selanjutnya di sini ada peranan alga merah tadi. Peranan alga merah tadi yang pertama digunakan sebagai asam alginat yang digunakan dalam pembuatan es krim, jelly, sirup maupun roti. Dan juga digunakan dalam produksi lotion, pasta gigi ataupun farmasi. Jadi banyak sekali peran dari alga merah ini. Ini merupakan contoh dari peranan alga tadi. Kemudian selanjutnya ada Chrysophyta ataupun disebut juga dengan alga keemasan, di mana pigmen dominan adalah xanthophyll dan juga tubuh berbentuk talus. Habitat di air tawar dan air laut juga berperan sebagai plankton di perairan. Nah, ini merupakan contoh dari Chrysophyta ini ataupun alga keemasan. Yang keempat ada Basidiophyta ataupun diatom, memiliki pigmen yang beragam, umumnya uniseluler, sel tersusun atas 2 bagian, dan juga reproduksi secara seksual maupun aseksual. Nah, ini merupakan contoh dari diatom. Nah, selanjutnya ada alga hijau. Alga hijau ini memiliki pigmen klorofil A dan juga B.
memiliki kelompok alga yang anggotanya paling banyak, dan juga hidup pada batuan, tumbuhan, ataupun tanah lembab. Seperti alga hijau ini seperti yang kita amati pada proses observasi kita tadi di lapangan. Ada yang seperti rumput dan juga ada seperti lumut. Nah, ini merupakan bagian dari alga hijau. Nah, kalau kita lihat dari mikroskop, nah ini bentuknya seperti ini ya, anak-anak ibu semuanya. Nah, kemudian selanjutnya tentang protista. Protista yang seperti hewan tadi, ataupun disebut juga sebagai protozoa. Nah, ini ciri-cirinya yaitu eukariotik, heterotrof, umumnya memiliki alat gerak dan juga hidup pada air ataupun tubuh hewan. Nah, ini merupakan contoh dari protista yang mirip hewan tadi. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini protista mirip hewan ini dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Nah, di sini ada ciliata, rhizopoda, flagellata, dan juga sporozoa. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini yang disebut sebagai ciliata ataupun flagellata, alat gerak dari protista yang mirip seperti hewan ini. Nah, itu dia ya. Jadi, selanjutnya ciri-ciri dari ciliata tadi memiliki dua nukleus, yaitu makronukleus dan juga mikronukleus. Kemudian reproduksinya bisa kita lihat, contohnya adalah sel paramecium. Nah, ini merupakan siklus hidup ataupun reproduksi dari ciliata tadi. Nah, selanjutnya rhizopoda tadi. Rhizopoda yang di sini bisa kita lihat ini menggunakan kaki semu untuk pergerakannya dan juga penjuluran sitoplasma. Contohnya amoeba, foraminifera, ya. Kemudian flagellata tadi. Flagellata ini memiliki bulu cambuk untuk pergerakannya, meliputi flagellata yang parasit maupun non-parasit. Ciri-cirinya memiliki alat gerak, kemudian merupakan protozoa parasit dan memiliki siklus hidup yang kompleks. Contohnya Plasmodium sp. Nah, selanjutnya kingdom protista yang terakhir yaitu yang mirip seperti jamur. Nah, protista ini memiliki ciri-ciri heterotrof saprofit ataupun parasit yang menghasilkan spora yang motil. Nah, bagian-bagiannya ataupun klasifikasi dari jamur ini adalah Myxomycota ataupun jamur lendir. Kemudian ada Oomycota, jamur air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan Ibu bisa dipahami ya. Nah, jadi di sini Ibu kembali lagi, di sini kita bisa lihat gambar yang tadi ya. Ini contoh dari tadi katanya ada yang bilang lumut dan ada yang juga bilang rumput. Jadi di sini setelah Ibu jelaskan tadi tentang protozoa, jadi protozoa di sini ya harus kita tahu. Kalian pernah nih Ibu mau bawa kalian untuk sebagai contoh, kalian pernah ketemu cendawan ataupun jamur yang ada di pepohonan ataupun di tempat-tempat yang lembab, pernah lihat? Nah, itu termasuk dari contoh jamur yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ada jamur lendir, ada jamur emas, dan juga sebagainya. Dan itu termasuk dari contoh jamur. Dan juga tentang alga tadi. Alga tadi kalian pernah makan agar-agar? Pernah kan? Nah, agar-agar tersebut terbuat dari bahan dasarnya memanfaatkan alga tadi. Ada alga merah, ada alga emas, alga api, dan lain sebagainya. Ya. Jadi protista tadi, kalau kingdom modera tadi inti selnya sifatnya prokaryotik, kalau di sini kalau protista ini sifatnya eukaryotik. Artinya apa? Dia sudah memiliki inti sel ataupun sudah memiliki membran
yang bersifat uniseluler